COVID itu bukan dosa. Jadi kalau memang ada gejala seperti itu dan ternyata orang itu jadi positif, jangan stigma. Dan yang bagi penderita harus terbuka. Jadi sehingga kita bisa mencegah penularan lebih lanjut. Saya kira itu sih. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo Sobat Bali Express, apa kabar? Kembali lagi dalam Bincang-Bincang Bali Express. Kali ini Bincang-Bincang Bali Express akan bercerita tentang aman mengendarai transportasi umum di masa pandemi. Untuk itu, kita di sini sudah bersama dengan Dr. Panca Wiatnyana yang tidak lain adalah GM Bluebird Group Area Bali Lombok. Halo Dr. Panca, apa kabar? Baik, selalu astungkaro sehat. Masih tetap sehat? Astungkaro selalu sehat. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir dalam Bincang-Bincang Bali Express kali ini. Untuk bincang-bincang kali ini, dokter bisa berbagi tips sehat nggak tentang bagaimana bekerja, khususnya di sektor transportasi umum. Apalagi yang seperti kita tahu saat ini masa pandemi sangat membuat masyarakat khawatir untuk menggunakan fasilitas umum. Ya, hal yang lumrah ya terjadi di mana-mana, rasa khawatir, rasa takut di masyarakat itu terutama ketika mereka berinteraksi dengan dunia luar yang bukan dari lingkungan keluarga, termasuk salah satunya adalah kendaraan umum. Nah, asalnya pemerintah juga sudah menyiapkan aturan-aturannya dari peraturan menteri, kemudian gubernur kita juga sudah mengeluarkan pergubnya, dan Bluebird sendiri menyikapi bahwa kita mengikuti standar itu dan bukan hanya mengikuti dalam pengertian sekedar ada, enggak, tapi memang benar-benar implementasinya yang kita pastikan itu berjalan. Nah, di Bluebird sendiri dalam dunia kerja kita sebenarnya sudah dalam kondisi normal pun menerapkan konsep K3, konsep kesehatan keselamatan kerja. Jadi konsep K3 itu sebenarnya bahwa memberikan jaminan kepada pekerja bagaimana lingkungan bekerja itu menjadi lebih sehat, dan tentunya bagi perusahaan itu memberikan jaminan agar perusahaan itu mendapatkan kinerja yang produktivitasnya maksimal dari karyawan maupun dari pengemudi, karena kita di sini ada dari kru, dari ada pengemudi, dan non kru itu adalah staff yang di back office. Nah, terlebih begitu masuki masa pandemi sebenarnya kita sudah memulainya dari bulan Maret tahun 2020. Jadi semenjak awal pandemi itu kita sudah mulai mempersiapkan. Yang pertama kita lakukan konsultasi dengan dokter perusahaan. Nah, walaupun sama-sama background kita dokter gitu, tapi ada yang statusnya dokter perusahaan. Nah, kita berkonsultasi apa yang harus kita lakukan. Di Jakarta sendiri di head office kita juga ada dokter koordinator. Jadi tentu kita berkoordinasi, dan bukan hanya itu, kita juga mendatangkan ahli karena kebetulan juga kita cukup intens komunikasinya dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Akhirnya kita melahirkan SOP. Jadi kita melahirkan SOP yang berlaku di Bluebird. Apa aja SOP-nya? SOP itu ya kalau kita lihat SOP-nya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah dari Permen maupun dari Pergub.
Namun di Bluebird itu, khususnya di Bali, kita melakukan kegiatan untuk pelayanan transportasi itu dengan 3 pilar. Jadi pilar pertama adalah hygiene is the new currency. Jadi namanya kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk saat ini. Jadi aktivitas seperti mencuci tangan, menggunakan masker, terus kemudian kita menyiapkan hand sanitizer. Jadi yang umum berlaku di luar, terus itu kita terapkan. Itu bagian dari hygiene is the new currency. Implementasinya apa? Jadi implementasinya adalah ada persiapan prakerja di mana bagi pengemudi maupun staf yang akan mau bekerja, sampai ketutup, maaf. Nggak apa-apa, silakan dilanjutkan. Jadi kesiapan prakerja itu sebelum orang mulai bekerja kita sudah melakukan assessment. Kita melakukan assessment, kita sebarkan pengetahuan dasar dulu, sehingga itu menjadi assessment awal dari mereka, mengenali kondisi mereka sendiri dulu, karyawan maupun pengemudi, yang intinya bahwa kalau mereka lagi sakit, kalau mereka memiliki risiko yang tinggi seperti diabetes, seperti hipertensi, kebetulan di Bluebird ada datanya, itu karena kita punya dokter perusahaan yang selalu standby setiap hari di kita. Mereka mengenali dirinya dulu, sehingga kalau misalnya sudah ada rasa kurang enak, kurang nyaman, kayak flu sekalipun, itu mereka nggak akan bekerja. Nah, begitu mereka akan bekerja, di depan di security itu ada lapis pemeriksaan juga. Kita akan identifikasi pengemudi yang punya riwayat kalau riwayat kesakitan dari dokter yang punya. Nah, kalau di security itu mereka akan mengidentifikasi mana yang pengemudi yang ternyata sempat beberapa hari tidak bekerja. Nah, itu kita ada ketentuannya. Jadi kalau misalnya kita sudah dapatkan ternyata mereka ada riwayat keluar dari Bali, itu kita harus lakukan pemeriksaan minimum rapid, terus kemudian mereka tidak bisa langsung bekerja. Jadi mereka harus karantina selama 14 hari ya. 14 hari setelah itu mereka masuk, belum boleh bekerja juga. Tapi mereka harus mengikuti yang namanya refresh training. Jadi refresh training itu mereka dikenalkan bagaimana standar-standar pelayanan yang sesuai dengan standar kesehatan agar memberikan jaminan kepada customer kita bahwa mereka tenang dan mereka sehat ketika menggunakan layanan Bluebird. Nah, itu prakerjanya. Apalagi yang dilakukan prakerjanya? Kelengkapan dari pengemudi dan karyawan. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi melihat ya, atau mungkin karena sore agak jarang karena aktivitas pengemudi di pagi itu lebih banyak di pagi. Pada saat mereka datang, itu mereka akan membawa tas kerja. Tas kerjanya isinya apa? Perlengkapan pribadi, perlengkapan sembahyang, selendang, atau mungkin mukena, sajadah, segala macam. Terus kemudian di situ juga ada masker cadangan. Masker cadangan yang disposable, yang sekali pakai, yang medis itu. Gunanya untuk apa? Jadi nanti pada saat mereka melayani, mereka juga harus melindungi diri mereka. Jadi kalau misalnya ada tamu yang nggak bawa masker ya, itu harus ditawarkan. Terus ditawarkan. Nah itu di prakerja dari ininya sendiri. Sementara apa yang dilakukan di mobilnya udah dilengkapi juga, ada hand sanitizer karena terkait dengan hygiene. Terus kemudian mobilnya juga setiap kali pulang dari beroperasi, balik ke pool itu dicek oleh security, terus kemudian dilakukan penyemprotan. Begitu juga area kerja kita. Jadi area kerja di Bluebird secara rutin seminggu 2 kali dilakukan penyemprotan disinfektan. Itu seluruh gedung? Iya, seluruh gedung. Jadi, nah ini mungkin yang membedakan kita dengan transport lain, karena Bluebird itu menjamin mobilnya tuh kembali ke pool kan, kembali ke kantor kami, sehingga semuanya bisa dikontrol. Semua bisa dikontrol, datang dari mana-mana disemprot,
pengemudinya bisa diawasin. Nah, minimal itu. Terus kemudian stok hand sanitizer-nya itu ada atau tidak, itu ada. Itu ada dilakukan pengecekan Itu setiap pasti, hari. setiap hari. Oke. Nah, itu yang memudahkan kita memberikan jaminan. Untuk terkait dari segi keamanan dari pengemudinya sendiri sudah dilakukan. Nah, seandainya ini kan armada angkutan umum. Seandainya armada ini digunakan untuk mengangkut pasien sakit, walaupun itu bukan COVID, mungkin misalnya sakit flu gitu, flu biasa. Apakah standar pengecekan itu diterapkan juga? Kalau kita bayangkan aja. Ya kita kan tidak bisa Ya. tahu siapa yang order gitu. Yang jelas kita sudah melakukan proteksi, kita belum standar. Ini terkait juga dengan pilar yang kedua yang belum saya sampaikan. Kalau tadi kan baru pilar pertama. Kalau pilar yang kedua itu kita menerapkan namanya low touch. Low touch itu artinya jaga jarak, menghindari sentuhan, tidak perlu salaman dulu gitu. Nah, termasuk pembayaran juga kita bagaimana caranya untuk mengurangi transaksi tunai. Nah, sama. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya bahwa ada pasien, yang jelas selain pakai masker, cara mencegah berikutnya adalah jarak. Nah, kita akan mengikuti ketentuan yang ada di peraturan pemerintah. Jadi di depan itu mobil itu nggak akan diisi oleh penumpang. Jadi untuk amannya penumpang bisa duduk di belakang. Kalaupun dia sakit, yang jelas dalam kendaraan dia harus pakai masker. Pengemudi pasti mengingatkan itu. Jadi mengingatkan, terus kemudian pengemudi bisa menurunkan kacanya sebentar. Jadi mungkin agak berkurang kenyamanannya karena AC-nya mungkin agak panas segala macam. Tapi ya itu harus dilakukan. Kecuali kita sudah dari awal sudah mengetahui memang kondisi, contohnya adalah PMI gitu. Jadi pekerja migran yang balik ke Indonesia kan ada yang beberapa hal yang positif segala macam. Nah, kita sudah tahu dari awal, maka karena kebetulan pemerintah juga dan pihak-pihak dari kapal pesiar juga mempercayakan kepada Bluebird untuk menghandle itu. Nah, tentu kita sudah siapkan. Kita pakai hazmat, di mobil kita juga kita atur jarak, terus kemudian hand sanitizer lengkap sekali di sana, terus mobil masuk ke pool, tidak langsung masuk ke parkir, langsung di depan dulu, disemprot dulu semuanya, terus pengemudi dengan hazmatnya lengkap, didisinfektan ulang, setelah itu baru mereka boleh mencopot baju ini. Itu ada standarnya. Kalau kita udah tahu kondisinya dari awal, kita bersiapkan itu ada standarnya. Tapi kalau misalnya kondisi umum, kita nggak tahu kan, yang kita angkut itu siapa. Nah, biasanya, karena kita beruntung, rumah sakit itu ada di Denpasar, dan kita ada depo di sana di Denpasar. Biasanya yang dilakukan oleh pengemudi dan kita arahkan adalah ketika mereka mengantar ke rumah sakit misalnya begitu. Nah, begitu selesai mengantar dari rumah sakit, mereka tidak akan ngambil penumpang lagi. Jadi dia akan masuk ke depo Sesetan ya. Dia akan masuk ke depo Sesetan, kemudian dia akan lapor, Pak, tadi saya membawa pasien, saya nggak tahu pasien apa, datang bawa ke rumah sakit umum. Terus kemudian saya nggak tahu, saya khawatir. Karena pengemudi juga udah aware sama dirinya, sehingga dia masuk ke depo, dilakukan penyemprotan, dibiarkan dulu mobil. Jadi pasti. Nah, itu kalau yang ada di kita. Karena kita beruntung rumah sakit itu ada di Denpasar dan itu dekat dengan depo kita. Tadi kan udah pilar kedua, ada pilar ketiga lagi. Nah, pilar kedua itu belum selesai saya jelaskan. Konsepnya adalah low touch. Jadi jarak seperti ini, terus kemudian jangan bersentuhan, terus pembayaran. Jadi kita ada QRIS, terus kemudian kita ada pembayaran non tunai melalui aplikasi kita. Nah, terus kemudian di tol juga kita nir sentuh, jadi tanpa berhenti, tanpa tapping kartu. Jadi kita pakai RFID flow sehingga mobil langsung buka. Jadi untuk hindarin itu. Jadi yang dan pilar yang ketiga mungkin pilar yang ketiga adalah tracking.
Jadi kita punya sistem tracking, kita sudah mengganti argometer kita. Sekarang menggunakan IoT, Internet of Things. Dan itu Bali menjadi yang pertama pilot project 100% penggunaan IoT dan belum ada dilakukan redaksi lain. Nah, IoT juga memungkinkan kita tidak terlalu banyak sentuh, semuanya dari HP pribadi pengemudi. Nah, dan yang lebih utama adalah itu sistem trackingnya. Sistem trackingnya tujuannya untuk apa? Jadi ketika ada tamu, ada customer yang mengorder Bluebird, dia berada di tempat umum, itu akan riskan buat customer kalau berlama-lama di tempat umum. Jadi dengan sistem tracking yang baik, itu akan mempersingkat waktu dari dari customer untuk menunggu kendaraan di situ. Jadi otomatis risiko untuk penularan juga akan kita turunkan. Jadi itu sebenarnya itu 3 pilar yang kita lakukan. Oke, baik, itu tadi 3 pilar yang diterapkan dalam bisnis transportasi yang Bapak pimpin. Nah, sekarang bisa sedikit berbicara tentang bisnis dari transportasi di Bluebird ini Pak? Terkait perkembangan dari Bluebird sendiri kan di Bali seperti kata Pak Dokter tadi sudah dari tahun 1989. Nah, tentu sudah banyak perubahan ya, bagaimana setiap kondisi baik itu pariwisata di Bali, mulai dari bom Bali dan sampai sekarang pandemi corona ini melanda industri pariwisata Bali, tentunya membawa dampak dari sisi bisnis. Bisa nggak sedikit diceritakan bagaimana perkembangan bisnis di Bluebird per tahun 2020 ini? Selama tahun 2020 pernah nggak mengalami penurunan yang benar-benar signifikan banget? Ya, saya kira semua sektor mengalami. Iya. Dan kita juga tahu bahwa Bali mengalami kontraksi yang luar biasa, paling parah mungkin se-Indonesia ini. Dan itu otomatis, bagaimanapun juga kita sudah terlanjur bertumpu kepada sektor pariwisata. Akhirnya sektor transportasi sebagai penunjang pariwisata juga pasti sangat terdampak. Apakah pernah mengalami penurunan? Bukan pernah lagi, masih sampai sekarang untuk mengalami penurunan. Tapi bagaimanapun juga ya kita harus survive demi karyawan kita, terus kemudian demi pengemudi kita, dan tentunya bagi customer kita yang sebenarnya masih membutuhkan layanan transportasi dari kami. Jadi bukannya tidak ada customer, tetap selalu ada customer, tapi memang penurunannya yang luar biasa. Bisa disebut mungkin persentase penurunan di tahun 2020 dengan 2019 sendiri? Mungkin lebih dari 60%. Wow, besar sekali ya? Ya. Nah, apa kiat yang Bapak lakukan untuk tetap bertahan dengan adanya penurunan lebih dari 60%? Ya, ini bukan jadi PR-nya Bali aja, tapi walaupun di Jakarta kantor pusat kami sudah mulai lebih bagus kondisinya, tentu ada kebijakan, ada strategi. Nah, strategi dan kebijakan itu tentu kami harus ikut dengan kebijakan yang di pusat. Jadi yang tentunya untuk saat ini, yang pertama kita lakukan adalah efisiensi. Operational cost tentu kita harus tekan. Kalau masalah efisiensi yang lainnya yang sifatnya lebih besar, tentu itu adalah menjadi area kebijakan dari pusat. Jadi di kita ya sebagian besar kita akan mengikuti kebijakan yang sudah ditentukan perusahaan. Jadi dari holding kami juga sudah menyiapkan beberapa strategi. Jadi kami sebenarnya lebih bisa mengikuti itu dan mengadop disesuaikan dengan kondisi di Bali. Untuk kondisi di Bali sendiri, ada merumahkan karyawan, khususnya driver atau staff terkait dengan driver kita nggak ada merumahkan driver, tapi pengemudi sendiri ya mungkin dengan melihat kondisi seperti ini banyak memilih tetap di rumah. Terus kemudian bagaimanapun juga, apalagi pengemudi Bali ya, mereka punya sawah, mereka punya kegiatan lain, jadi mereka minta izin ke kami, Pak, sementara waktu kami
bertani dulu, kami menggarap ini. Jadi kita secara ini tidak merumahkan mereka. Tapi ya beruntungnya karena di Bali pengemudi di Bali itu rata-rata masih punya aset lain yang mereka kerjakan. Jadi ada yang berkebun, beternak, bertani, terus kemudian mereka juga menjual hasil mereka, terus masak juga mereka dan jualan macam-macam lah. Jadi kita diuntungkan dengan kondisi itu. Jadi pengemudi kami itu memang artinya mereka punya aset, tidak ini juga tidak 100% juga menggantungkan diri ke pariwisata. Jadi, untuk saat ini berapa jumlah pengemudi di Bluebird? Jumlah pengemudi di Bluebird itu sekitar 1025 total. Tapi yang aktif sampai saat ini sekitar 200 orang ya. 200 orang. Ya, sisanya yang mereka memilih kampung, di Karangasem, di Singaraja gitu. Ya, yang penting komunikasi tetap lancar karena kita ada serikat pekerja di sini yang akan memantau mereka terus. Jadi kita upayakan mereka juga tetap sehat di rumah. Kalaupun ada apa-apa, misalnya ternyata kita nggak tahu pengemudi kita udah lama sekali nggak kelihatan, ternyata ada yang nggak sakit gitu, kita nggak tahu, tetap kita supply dari kantor. Nah, terkait dengan adanya pengemudi yang masih di rumah dan bagaimana mereka tetap beraktivitas seperti biasa walaupun mereka tidak melakukan aktivitas di Bluebird, ada nggak tips dari Bapak sendiri untuk tetap bekerja bagi masyarakat yang tetap bekerja ya, yang harus keluar rumah tapi mereka tetap sehat dan bisa menjaga kesehatan mereka? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi tentang terkait pilar itu, ya hygiene is the new currency. Jadi bagaimanapun juga sekarang ini higiene itu adalah menjadi hal yang sangat mahal, hal yang sangat berat, sangat penting. Jadi yang pertama tentu kita harus aware dengan kondisi kita, jaga fisik, jaga kondisi, terus kemudian ikutin protap yang ada. Nggak usah mentang-mentang lah gitu, merasa diri kuat segala macam, jangan seperti itu. Tapi juga kita nggak perlu takut, kita juga nggak perlu takut. Nah, kalau takut kan imunnya turun lah ya. Nah, jadi bagaimana kita tetap tenang bekerja di dunia kerja. Saya rasa di semua kantor, di area kerja di Bali, apalagi di Bali rata-rata udah disertifikasi ini ya, daerah-daerah pariwisata kan, tujuan wisata itu mereka sudah punya protap yang mungkin yang kita bisa bangga bahwa itu bisa diandalkan lah dibandingkan dengan daerah lain. Tinggal ikutin itu dan tidak perlu panik terlalu berlebihan. Yang perlu diingat adalah kalau memang ada gejala-gejala, COVID itu bukan dosa. Jadi kalau memang ada gejala seperti itu dan ternyata orang itu jadi positif, jangan distigma. Dan yang bagi penderita harus terbuka. Jadi sehingga kita bisa mencegah penularan lebih lanjut. Saya kira itu sih tips yang bisa kita lakukan. Ikutin protap. Jadi COVID itu nggak dosa ya? Nggak dosa. Okay. Apa yang takut? Jadi jangan menstigma orang. Jangan menstigma orang. Dan ketika bagi penderita yang mungkin ya siapa yang mau sakit, terlanjur kena, ya jangan langsung minder. Tetaplah terbuka, lakukan pengobatan dengan baik. Kalau bisa harus karantina mandiri di rumah, lakukan karantina mandiri. Dan saya kira harus open ke masyarakat. Dan pahlawan-pahlawan pejuang COVID itu adalah salah satunya adalah pasien itu sendiri yang ketika dia mau open, mau terbuka. Itu pahlawan yang luar biasa. Saya kira itu. Ya, selain COVID itu bukan dosa, Dok. Ada nggak pesan lain lagi yang bisa dokter sampaikan kepada masyarakat supaya bisa memutus rantai penyebaran COVID? Ya, intinya sih yang pertama ya sama kayak anjuran-anjuran umum. Jadi mulai dari mencuci tangan, menggunakan sabun, kalau di perjalanan mungkin diganti dengan hand sanitizer, terus kemudian menggunakan masker, terus kemudian menjaga jarak. Terus kemudian ya gizi kita harus seimbang, olahraga, makan makanan yang sehat lah. Terus kemudian yang jelas kita harus open dengan kondisi kita. Jadi jangan pernah nutup-nutupin ataupun
menstigma orang lain, atau kita malah takut kalau misalnya kita menjadi salah satu dari itu. 3M yang dianjurkan pemerintah udah cukup lah. Oke. Apa di sini sudah diterapkan 3M itu, Dok? Ya 3M itu kan bagian dari 3 pilar itu. 3 pilar itu jadi yang hygiene is the new currency tentunya adalah mencuci tangan, pakai masker, terus kemudian menjaga jarak ada di pilar kedua yang di bagian di low touch itu. Oke. Selain itu, untuk harapan dokter ke depan untuk industri pariwisata yang ada di Bali seperti apa? Berat mungkin ya untuk kita ya. Kalau prediksi saya sendiri 2021 bukan menjadi tahun yang bagus juga, Yang nyaman ya? tapi paling tidak ada growth dari tahun 2020. Ya, saya juga berharap bisa lebih cepat. Gitu. Tapi kalau hitung-hitungan, karena ini bukan hanya Bali yang kena, bukan hanya Indonesia yang kena, negara lain juga kena selama belum dipastikan vaksinnya. Rasanya 2022 atau akhir 2021 sampai awal 2022 mungkin baru akan mulai normal. Mungkin nanti 2021 30%, 40%, ya mentok-mentok 50% dari kondisi sebelumnya sudah bagus banget untuk pariwisata Bali. Jadi rasanya akhir 2021 masuk 2022 baru mungkin akan lebih settle ya Bali. Tapi saya kira kita nggak boleh berkecil hati. Selama masa-masa seperti ini, saya rasa saya punya konsep ini, things come for a good reason. Oke. Jadi segala sesuatunya itu pasti datang untuk suatu alasan yang baik. Mungkin kalau orang Bali bisa bilangnya ini saatnya kita metaki-taki, saatnya kita mempersiapkan diri, bagaimana membuat pariwisata kedepannya akan lebih baik lagi. Terus kemudian tentunya yang berwawasan lingkungan, bagaimana kita menyiapkan contohnya, kita apresiasi apa yang dilakukan oleh gubernur. Misalnya gubernur mengeluarkan agar punya cita-cita dan punya misi pariwisata Bali itu benar-benar yang berwawasan lingkungan. Misalnya gubernur mendorong mobil listrik. Nah itu persiapan untuk pariwisata itu satu contohnya. Terus kemudian lingkungan selama periode COVID ini bisa dibenerin, bisa diperbaiki sehingga view segala macam itu jadi lebih bagus. Saya kira itu. Jadi masa COVID ini bisa digunakan oleh industri pariwisata untuk memperbaiki dan kita konsolidasi di internal kita, konsolidasi di Bali, memperbaiki kondisi Bali, memperbaiki kondisi alam, memperbaiki semua kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pariwisata menjadi siap boom nantinya. Karena prediksi saya tuh nggak rasanya berat. 2021 sampai Juni 2021 pun rasanya berat kan. 30% sampai 40% dari kondisi sebelumnya sudah sangat bagus. Terkait ini dok, saat ini kan masih masa pandemi, bisnis mengalami penurunan. Ada rencana dari pihak Bluebird sendiri untuk melakukan inovasi, mungkin dari sisi penambahan produk atau sisi yang lain, penerapan teknologi lainnya. Ya. Sementara kan kondisi masih belum stabil. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Bali harus melakukan konsolidasi internal. Jadi harus melakukan konsolidasi di dalam pulaunya. Sama Bluebird juga seperti itu. Jadi konsolidasinya seperti apa? Mempersiapkan diri kita, mempersiapkan Bluebird untuk memberikan nanti kelaknya menjadi pelayanan yang paripurna lah, yang pelayanan yang the best lah. Nah, inovasi banyak sekali yang dilakukan oleh Bluebird. Yang dilakukan adalah pengembangan aplikasinya terus dikembangkan, terus kemudian kerjasama dengan berbagai pihak kita lakukan. Jadi kolaborasi kita mulai lakukan. Terus kemudian sistem pembayaran kita kembangkan. Seperti yang saya sampaikan tadi juga, kita sudah menggunakan IoT, Internet of Things. Dalam periode pandemi ini kita kembangkan. Terus kemudian sistem pembayaran yang non tunai juga terus kita kembangkan. Dan di internal kita juga kita ada tagline Cashless Society. Jadi untuk menciptakan
komunitas yang Nyaman. cashless. Oke. Jadi minim penggunaan uang transaksi tunai. Itu yang telah banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh Bluebird di samping oleh Jakarta, oleh pusat, kita ikutin juga di daerah, kita juga melakukan. Baik, terima kasih dokter Sama-sama. untuk waktunya dan semoga aktivitas berkendara dengan menggunakan transportasi umum oleh masyarakat dan para wisatawan di Bali tetap bisa dilakukan dengan nyaman. Dan tentunya terima kasih untuk tips dan waktunya bisa diganggu dan semoga tetap sehat dan bisnisnya kembali normal seperti sedia kali. Baik, terima kasih sahabat Bali Express sudah menyaksikan bincang-bincang kali ini. Tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Ingat pesan ibu, pakai masker.